Nggak usah tusuk masuk ngecap, nggak ngecap Pak. Kita sudah mengelola 3,5 triliun. Kalau belum ada berita 1 rupiah mah kita ngecap. Bagaimana kemudian kita sudah sampai di angka itu? Suspend saja kita 3,5 triliun. Makasih loh kepercayaan. Ini kalau bukan daya hati nggak mungkin ini. Nggak mungkin, udah pasti nggak ngerti lah tepuk tangannya udah biasa aja. Iya, memang ini kita lebih cepat dulu, lebih cepat. Kita tergagap-gagap, pasti nggak apa-apa, terus aja. Hadir tengah kita, Bapak Haji Muhammad Fadli, kita minta ke atas panggung sebentar. Bupati Lamongan. Nggak usah tusuk masuk ngecap, nggak ngecap Pak. Kita sudah mengelola 3,5 triliun. Kalau belum ada berita 1 rupiah mah kita ngecap. Bagaimana kemudian kita sudah sampai di angka itu? Suspend saja kita 3,5 triliun. Makasih loh kepercayaan. Ini kalau bukan daya hati nggak mungkin ini. Nggak mungkin, udah pasti nggak ngerti lah tepuk tangannya udah biasa aja. Iya, memang ini kita lebih cepat dulu, lebih cepat. Kita tergagap-gagap, pasti nggak apa-apa, terus aja. Hadir tengah kita, Bapak Haji Muhammad Fadli, kita minta ke atas panggung sebentar. Bupati Lamongan. Kita punya proyek raksasa nih dengan beliau. Beliau sendirilah nanti yang menjelaskan. Beliau adalah Bupati Lamongan. Pokoknya kalau ketemu soto Lamongan sebut saja nama beliau. Insya Allah nggak usah bayar. Tagihannya ke Pemda ya. Pak Fadli, silakan sampaikan apa yang menjadi rencana kita bersama. Mudah-mudahan didukung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Yusuf Mansur dan juga dari jajaran Paitren, saya terima kasih hari ini saya mendapatkan undangan dan saya tidak menyangka dipanggil di atas panggung. Saya beberapa waktu yang lalu MOU dengan Paitren, karena di Lamongan ini ada 27 kecamatan, ada 474 desa di Kabupaten 74 desa di Kabupaten Lamongan. Ini desa-desa di Lamongan ini lain dengan kota. Sumber daya alamnya luar biasa di Lamongan ini. Ada penghasil padi terbesar, jagung terbesar. Dari padi itu beras dengan gabah kering giling itu ada 1 juta ton lebih. Ikannya ada 129.000 ton. Jagungnya ada 572.000 ton. Itu dalam 1 tahun. Nah, ini saya ingin bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan, oleh desa-desa, oleh warga masyarakat kami ini bisa dinikmati sendiri. Jangan dari hasil sumber daya alam ini begitu panen keluar dibeli oleh orang luar, dimanfaatkan oleh orang luar Lamongan, nanti dikirim menjadi bahan jadi di Lamongan. Ini kemiskinannya tidak menjadi turun, tapi kemiskinannya tambah tinggi. Oleh karena itu saya ingin produk-produk ini bisa diolah sendiri di Kabupaten Lamongan ini. Saya ingin indeks Gini masyarakat terus tambah turun. Di Lamongan ini indeks Gininya ketimpangannya masih berada pada angka 3%. Oleh karena itu 2 tahun berjalan ini
kami memberikan kebijakan untuk tidak mengizinkan waralaba franchise yang produk-produk perekonomian, ya ada Alfamart, Indomaret dan sejenisnya. Nah, saat ini kami membuat sendiri di tingkat kecamatan, namanya El-Amat, toko-toko El-Amat. Di tingkat desa ada warung Warang. Nah, di sini yang mengelola siapa? Ini di Lamongan ini dari 474 desa ini semuanya sudah punya BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, badan usaha milik desa inilah nanti yang sekarang ini sedang kami proses pendirian warung-warung ini. Pada saat hari jadi koperasi bulan Juli yang lalu, kami telah melonceng Lamongan Imani. Itu baru satu-satunya di Jawa Timur. Mudah-mudahan di Indonesia, ya mudah-mudahan. Nah, tentu dengan Imani ini, ya sebelum kami melonceng, kami sudah MOU dengan Paitren lebih dulu. Ya, mudah-mudahan, dan ini memang sedang dalam proses untuk pembayaran Imani, dan tentunya berjalan antara Imani dan e-commerce di Lamongan ini sedang dalam proses perjalanan. Sekarang ini kami mempersiapkan dari 474 desa ini, sekarang ini saya mempersiapkan 120 desa warung LE. Nah, warung LE. Ya, yang ini sedang kami persiapkan, dan saya berusaha di tahun 2019 nanti total seluruhnya warung LE ini bisa berfungsi dan berjalan dengan baik. Tentunya berbicara iman, memang kita tidak bisa bensalaben langsung berubah. Masyarakat kami perlu proses, ya, sehingga kalau di toko-toko tertentu sudah murni iman, UKM kami sudah kami didik. Tetapi untuk warung-warung LA yang ada di Kabupaten Lamongan, di desa-desa ini, kami perlu proses. Tetapi proses ini paling tidak ya 20-30% dulu melakukan e-money. Ya, begitu juga di dalam proses-proses pembayaran yang lain, pembayaran telepon, pembayaran listrik, ngisi pulsa, tentunya itu nanti Paitren yang akan bisa membantu di sana. Kita harapkan begitu besar sehingga perputaran ekonomi tadi, ya sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Lamongan itu tidak hanya keluar masuk tetapi bisa dinikmati oleh masyarakat kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali lagi buat Pak Bupati Lamongan. Saudara, lalu bagaimana kaitannya dengan telepon? Begini saudara mikir nggak tuh secara naluri bisnis teleponnya? Nggak mikir tuh. Pekerjaan mengimanikan satu kabupaten sudah selesai oleh satu orang. Nah, Anda tinggal lumutin doang, bos, naikin upgrade, tinggal gitu doang. Saya lagi, ini nyampe kan ya? Aduh lo nih, bohong nih, nyampe kan ya? Saudara selama ini kan suka ngeluh, oh mau telepon mati dong, e-money melulu. Memang e-money sih bilang harus saya ambil. Kenapa? Kalau e-money itu jual-jualan. Kalau mau di level itu sendiri itu. Kalau e-money ini Indonesia bos. Kita bicaranya harus Indonesia. Paitren itu kita itu Indonesia. Paitren itu Indonesia. Tapi sisi lain sebentar, perhatikan. Seorang Pak Fadli mengcashlesskan
mengimanikan satu kabupaten. Artinya mereka sudah menjadi user. Anda tinggal datang, Mas. Anda tinggal datang, ngabret mereka semua karena sudah tahu, sudah kenal, sudah terbiasa. Apalagi kita juga dibantu oleh Tokopedia, dibantu oleh Bukalapak, dibantu oleh Gopay, dibantu oleh Grepe. Hari ini semua turun ke masyarakat, ngajarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita kali ini masih ngebahas PyTrend dan saya perlu menggambarkan sedikit tentang akibat kegagalan yang disengaja oleh Yusuf Mansur dengan PyTrend. Nah, ketika dia bicara sedang disuspend aja dia mengelola uang 3,5 triliun, berarti kan di sana secara tidak langsung suspennya itu ya tidak berlaku, artinya dia masih menjalankan bisnis MLM-nya. Karena pada saat itu sebenarnya kenapa disuspend, salah satunya ya dia menerima dana dari masyarakat gitu ya, tanpa izin yang benar. Nah terus kemudian disuspend dalam artian tertentu, artinya pemerintah melarang mengikuti program PyTrend gitu ya, jadi disuspendnya seperti itu. Tapi di bawah ya MLM-nya masih berjalan seperti biasa. Nah, dengan segala upaya ya teman-teman ya, Yusuf Mansur itu mencoba menceritakan kepada jamaah bahwasanya PyTrend ini hebat, PyTrend ini bla 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 gitu ya, syariah dan lain-lain, sehingga banyak orang-orang daerah terutama di Jawa Timur, saya katakan di Jawa Timur ya, karena kasusnya bukan cuma satu ya teman, walaupun misalkan di Tangerang pun Yusuf Mansur bekerja sama gitu ya, tapi di daerah di Jawa Timur itu lebih banyak kemungkinan yang saya dapat informasi, di mana bukan cuma satu kabupaten yang teman-teman lihat videonya tersebut, bahwasanya di situ kan ada Lamongan yang bekerja sama dengan Yusuf Mansur. Kita tahu di Jawa Timur itu cukup religius ya teman-teman, dan wajar saja ketika di brainwash seperti itu oleh Yusuf Mansur, banyak sekali bupati yang berusaha ya mengikuti arus tersebut karena berpikir bahwasanya ikut Yusuf Mansur ya ekonomi umat dibesarkan, pikirannya seperti itu. Nah tapi teman-teman, faktanya ketika ya di sini Yusuf Mansur menceritakan tentang PyTrend kepada bupati tersebut, faktanya adalah PyTrend itu nggak bertahan lama. Ketika Lamongan Pay itu dibuat, nah PyTrend itu nggak bertahan lama di sana, padahal dibuatnya dari 2019. Itu cuma berjalannya sebentar saja. Lantas bagaimana bentuk kerjasama yang kemungkinan besar Lamongan itu bayar ya teman-teman. Mungkin di sana ada perjanjian semacam maintenance sebuah aplikasi ya teman-teman. Jadi Lapai itu saya nggak tahu formatnya seperti apa karena tidak melihat dengan pasti. Mungkin apakah Lapai itu bentuk aplikasi tersendiri terpisah dari PyTrend, atau bagian dari PyTrend tapi dikemas dengan sesuatu yang berbeda ya teman-teman, tampilannya berbeda, artinya cuma gambaran depannya berbeda padahal dalamnya masih PyTrend gitu ya teman-teman. Nah yang menarik adalah ketika itu diumumkan ya teman-teman, di sana orang-orang PyTrend itu disuruh sama Yusuf Mansur, Anda tinggal upgrade, artinya jadi Lamongan ini dijadikan target untuk program Yusuf Mansur. Ketika upgrade otomatis kan ini berbeda ya teman-teman, ketika dompet digital itu harus upgrade dengan program-program Yusuf Mansur, berarti di sana disisipkan orang-orang Lamongan, nanti disisipkan program-program PyTrend, misalkan program-program yang berkaitan dengan investasi dan lain-lain ya teman-teman. Sangat berbeda dengan OVO dan teman-teman pembayar lainnya, Sibank dan lain-lain, itu cuma dompet digital aja. Tapi ini kalau misalkan dimasukkan dengan sedikit atau misalkan banyak program-program PyTrend, berarti di sana ada misi tersendiri Yusuf Mansur. Padahal kemungkinan besar si Lamongan ini itu membayar aplikasi pembuatan aplikasi Lapai, walaupun misalkan cuma diubah backgroundnya aja. Ya begitulah, karena tidak ada sama sekali informasi bahwasanya PyTrend itu bisa ya membuat dompet digital tanpa API dari
sebuah perusahaan yang berkaitan dengan di Hongaria gitu ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar cuma dirubah tampilannya saja sehingga IPE-nya masih tetap IPE Paytrend. Nah, yang menarik bukan cuma satu kabupaten ya teman-teman, kemungkinan besar misalkan kayak pernah diumumkan Osing Pay, teman-teman tahu cari sendirilah. Pokoknya di wilayah Banyuwangi, siapa bupatinya ya teman-teman cari sendiri. Intinya adalah kemungkinan besar program yang dibuat Paytrend ini melalui program-program yang disusupkan ke pembayaran di setiap daerah tersebut, kemungkinan besar itu orang-orang di kabupaten tersebut itu banyak merugi teman-teman, kemungkinan besar. Kenapa? Ya itu didatengin para upgrader dari Paytrend itu. Jadi itu kayak upline-nya Paytrend yang kemudian mengelola orang-orang yang nantinya gitu ya teman ikut suruh masuk ke Paytrend, misalnya kayak ya mungkin program yang akan baru dibuat, tapi ya begitulah teman-teman. Setahu saya 2019 Paytrend itu setelah Gonjang Ganjing Yusuf Mansur mulai terkena kasus, Paytrend itu langsung melempem ya teman-teman. Beruntunglah nggak sampai dibikin kemungkinan besar nggak kerugian masyarakatnya nggak akan pernah tidak banyak, artinya karena 2019 berikutnya setelah 2020 itu Yusuf Mansur mulai kelabakan, ada juga masalah COVID dan ya masalah-masalah lain, sehingga kelabakan tersebut membuat Yusuf Mansur mengalami Paytrend mengalami penurunan dan sekarang bangkrut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.